Din Alfan Hidayat SSI MSI yang merupakan warga LPDP Magister PK 219 yang sudah menghandle 300 lebih mente. Jadi Kak Aldin ini sangat-sangat profesional dalam review essay gitu ya. Jadi udah sering banget ketemu banyak teman-teman yang menulis essay gitu. Kira-kira nanti strateginya akan seperti apa gitu ya. Nah, pendidikan dari Kak Aldin ini adalah Magister di Sarjana Biologi Universitas Jember dan dilanjutkan dengan Magister Pertanian di IBB University dengan IA Experience yaitu di Pana LPDP di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur 2026, tim ekspedisi Patriot kawasan Badalang Batam Kepulauan Riau 2026, delegasi Indonesia pada Tropical Fit Course by the University of Cambridge UK 2024 dan terakhir ada di sebagai asisten dosen di IBB University 2024. Itu dengan pengalaman dengan CV yang udah mentereng ini kayaknya kita sangat-sangat beruntung gitu ya untuk ikut webinar ini gitu ya. Oke teman-teman, kita sambut Kak Aldin. Silakan Kak Aldin. Halo Kak Aldin. Ya, halo Kak Niko. Halo, gimana kabarnya Kak Aldin nih? Alhamdulillah baik. Kak Niko gimana Oke, kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang udah nambah berapa menit lagi nih Kak? Aduh, berapa ya kira-kira? Adalah pokoknya. Aduh, berapa ya kira-kira ya? Berapa? Aduh, udah banyak banget ya. Sampai sampai bingung ini mau ngisinya gimana gitu, mau bantunya teman-teman gimana gitu karena cuma punya dua tangan gitu ya Kak Aldin ya. Oke, Kak Aldin udah siap belum memberikan tips and trick untuk teman-teman di sini cara menyusun essay? Siap, Alhamdulillah siap, Mas Niko. Oke, oke udah siap ya. Kak Aldin juga udah siap. Teman-teman juga harus lebih siap gitu ya. Kalau ada yang poin-poin penting silahkan dicatat gitu. Nanti akan ada record, tapi belum tentu kita akan memberikan PPT-nya. Oke ya. Oke. Baik, Kak Aldin, waktu dan tempat 20 menit atau lebih boleh gitu ya. Silakan Kak Aldin. Baik, terima kasih Mas Niko. Sebentar ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar. PPT-nya apakah sudah terlihat, teman-teman? Sebentar, masih blank hitam. Sebentar, kita tunggu. Sebentar. Oke, sudah Kak Aldin. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Fikri, kemudian Ina yang sudah mengajak saya untuk kolaborasi di aksi project tentang sharing LPDP. Kemudian moderator yang luar biasa kita, Mas Niko, lalu ada pemateri yang luar biasa, ada Mbak Gemini. Ternyata kita dipertemukan di webinar ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Gemini, tips and trick mengisi biodata dan juga menulis esai penilaian diri. Selanjutnya adalah di sini saya diminta untuk berbagi tips and trick menyusun esai LPDP. Di sini kan saya juga melihat di room chat banyak sekali kan ya teman-teman sudah ada yang buat esai LPDP, ada juga mungkin ada yang baru daftar LPDP, ada juga sudah daftar percobaan yang keberapa kalinya. Nah, di sini kita sharing-sharing bareng teman-teman bagaimana sih tips and trick dalam membuat esai LPDP agar esainya itu bisa dikatakan maksimal dan juga realistis gitu ya. Ini sekilas tentang saya. Tadi sudah disampaikan juga oleh moderator. Jadi saya merupakan awardee LPDP PK 219 IPB University. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari Institut Pertanian Bogor juga, alumni di sana atau ada yang ingin kuliah di sana juga. Kemudian yang satu saya dari Biologi Universitas Jember. Ya, begitulah. Kemudian saya baru saja pulang dari Kupang, itu merupakan program dari LPDP, namanya PANA. PANA LPDP ini merupakan program alumni LPDP, kolaborasi antara LPDP, Kementerian Keuangan, dan juga Kemendikbudrismen. Dan saya kebagian di Lokus Kupang. Nah, bisa nih teman-teman bisa jadi penyemangat juga ya nantinya bahwa setelah kita jadi awardee pun ketika jadi alumni ternyata LPDP juga memberikan kita kesempatan untuk melakukan kontribusi di luar dari kontribusi utama kita karena yang panah LPDP ini hanya 3 bulan kontraknya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin utamanya teman-teman ya. Ada yang tahu tidak kira-kira kriteria seperti apa yang dicari oleh LPDP? Saya percaya bahwa teman-teman di sini pastinya banyak sekali pengalamannya, terus juga teman-teman ada yang S1-nya itu aktif,
organisasi, kemudian aktif ikut perlombaan. Apakah semua itu cukup, teman-teman, untuk diterima menjadi awardee? Ada yang bisa jawab tidak? Atau ada yang masih bingung? Kira-kira jawabannya apa? Bisa on mic atau melalui room chat, teman-teman? Kalau dari slide ini ya, di sini kan bisa dilihat ada yang leadership-nya itu kemampuan kepemimpinannya itu bagus sekali ketika S1. Ada yang ikut berbagai macam organisasi lebih dari satu, ada juga organisasi internal bahkan eksternal kampus. Kemudian ada juga yang cum laude. Teman-teman pasti kan di sini ada yang cum laude IPK-nya ada yang 4 mungkin. Kemudian nah sambil sambil saya baca ya. Kemudian apakah menjadi best graduates itu juga bisa untuk menjadi modal menjadi awardee LPDP, teman-teman. Nah, ini dia sudah jawab nih dari Kak Nidia, seseorang yang punya tujuan jelas dan tahu apa yang akan dilakukan untuk berkontribusi. Kemudian dari Kak Nurul, tujuan yang jelas dan konsisten. Ya, benar sekali Kak Nidia dan Kak Nurul. Jadi, semua yang kita miliki ini, entah itu kemampuan leadership, kemudian best graduates, cum laude, semua itu tidak cukup untuk menjadi awardee LPDP, teman-teman. Ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dan juga teman-teman saya dan ketika saya menjadi mentor sejak 2023 sampai sekarang. Jadi teman-teman awardee pun juga banyak sekali sharing terkait berbagai pengalamannya. Nah, Kak Rani nih ya, kalau Pak Dwi Larso bilang yang berpendidikan punya jiwa leadership gagal bangkit lagi. Ya, jadi teman-teman, semua ini itu menjadi modal untuk mendaftar beasiswa LPDP. Tetapi kalau dikatakan cukup atau tidak, itu masih belum cukup. Yang diminta oleh LPDP adalah kontribusinya. Makanya kan di esai LPDP yang akan dibuat ini ditekankan pada 3 poin. Ada yang masih ingat tidak 3 poin esai LPDP? Yang pertama adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Nah, itulah yang menjadi tujuan kita untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian saya next slide. Berikut adalah tips penulisan esai LPDP, teman-teman. Jadi seperti saya bilang, esai LPDP ini, esai utama itu memuat 3 poin. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Esai itu pada dasarnya adalah tidak ada format khusus. Jadi ketika saya menjadi pendaftar pada tahun 2023 kemudian jadi mentor ada dua versi esai. Kalau saya pada waktu itu adalah saya dirincikan. Jadi satu esai itu saya bagi jadi 3. Pertama, komitmen kembali ke Indonesia, pasca studi sama kontribusi. Jadi saya menjelaskan masing-masing. Tetapi ada juga versi yang lain. Dari 3 poin tersebut kita lebur jadi 1. Asalkan memuat dari poin-poin tersebut. Nah, jadi ada 2 versi nih teman-teman. Terserah mau ikut yang mana. Tapi kalau saran dari saya, better 3 poin tersebut dilebur jadi 1. Itu lebih baik menurut saya. Kemudian, bagaimana terkait struktur penulisannya? Nah, struktur penulisannya sendiri, yang pertama adalah teman-teman ketika membuat esai boleh memakai hook atau tidak. Hook ini bisa dicantumkan pada paragraf pertama. Jadi sebelum esai utamanya itu ada, di paragraf pertama itu kan teman-teman bisa cantumkan hooknya. Nah, hook inilah juga menjadi poin penting secara tidak langsung karena di situ ketika penulis membaca bagian awal dari esai kita, kalau bagian awalnya menarik, maka penulis akan tertarik untuk membaca esai kita. Tapi kalau bagian awalnya dirasa boring, nah itu menjadi pertimbangan juga. Beliau akan membaca, tapi kan bakal beda yang tertarik dengan yang hanya sekedar membaca. Jadi gitu ya teman-teman. Saran dari saya cantumkan hook. Kemudian yang kedua adalah deskripsi diri. Deskripsi diri tersebut bisa terdiri dari nama, asal daerah, asal univ, dan aktivitas ketika kuliah dan saat ini. Nah, di deskripsi ini teman-teman tidak boleh terlalu banyak too much information. Karena saya pernah menemukan Minty yang di esainya itu hampir satu lembar esai, kalau 1.500 sampai 2.000 kan kurang lebih 5 lembar ya, sekitar 5 atau 6 lembar atau 4 atau 5 lembar. Saya pernah menemukan Minty itu menuliskan lembar pertama itu full tentang aktivitas dia ketika kuliah, terutama di penghargaan. Bayangkan saja, dari yang 1.500 sampai 2.000 kata, kita itu kan awalnya kita sulit untuk memepetkan. Nah, Minty tersebut dia mencantumkan satu
lembar itu berisi tentang penghargaan. Jadi yang buat bingung adalah sebenarnya dia ini mendaftar LPDP apakah hanya ingin memamerkan penghargaannya atau bagaimana. Jadi saran dari saya, pada bagian deskripsi diri sebutkan saja misalnya, nama saya Aldian Alvan Hidayat, saya berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Saya merupakan, pada saat itu ya teman-teman, saya merupakan fresh graduate dari program studi biologi FMIPA Universitas Jember yang lulus pada tahun 2022. Nah, cukup seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian aktivitas ketika kuliah disampaikanlah ketika S1 itu apa saja yang dilakukan. Ketika teman-teman menyampaikan aktivitas kuliah, diutamakan adalah aktivitas yang sekiranya itu relate dengan kontribusi yang akan dilakukan. Aktivitas yang poinnya tinggi menurut saya adalah misalnya tentang kontribusi Bina Desa kalau di S1 saya. Jadi kontribusi ke masyarakat bisalah diselipkan teman-teman. Karena kan kita tahu kan LPDP itu mencari kontribusi. Kalau teman-teman ketika S1 punya kontribusi ke masyarakat, itu menurut saya bisa jadi poin plus. Jadi bisa dicantumkan kontribusi ke masyarakatnya itu apa, lokasinya di mana, pada tahun berapa. Nah, ketika teman-teman menyampaikan tentang pengalaman, saran dari saya cantumkan juga tahun pelaksanaannya itu kapan. Karena ini untuk memberikan informasi kepada panelis bahwa kegiatan kita ini dilakukan pada tahun ini yang terbaru atau tidak, jadi beliau bisa tahu. Kemudian aktivitas saat ini juga disampaikan juga, karena kan banyak sekali, kalau dari saya pada saat itu kan fresh graduate. Nah, saya mencantumkan pekerjaannya itu pada waktu asisten praktikum. Tapi kalau teman-teman yang setelah lulus S1, ada juga kan yang sedang bekerja, atau kesibukan sekarang itu apa, itu bisa dicantumkan juga teman-teman di bagian deskripsi diri. Selanjutnya adalah urgensi masalah. Nah, benang merahnya menurut saya adalah ketika mendaftar LPDP, teman-teman itu harus menemukan permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebut bisa ditemukan ketika teman-teman sedang melakukan penelitian skripsi. Pada saat itu yang permasalahan yang saya angkat adalah skripsi saya menceritakan saya meneliti tentang kepik yang menimbulkan kerusakan pada tanaman delima. Jadi kalau teman-teman tahu tanaman delima, tanaman tersebut komoditas utama di Kampung Prak, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kemudian petani di sana itu gagal panen karena delimanya itu terserang oleh serangga hama. Nah, saya meneliti itu S1-nya. Kemudian, selain dari itu, saya pernah ikut studi independen. Studi independen ini, saya membantu petani mengatasi serangan tersebut. Ternyata, setelah saya melakukan berbagai solusi, hasilnya itu masih kurang memuaskan. Nah, gap itulah yang membuat saya untuk lanjut S2. Jadi saya menemukan gap, ternyata masih ditemukan salah satu serangga yang menyebabkan gagal panen tersebut. Itulah yang membuat saya S2 yang mendaftar ke entomologi Faperta IPB. Jadi maksud saya gapnya seperti itu. Jadi bisa juga tesis itu merupakan lanjutan dari skripsi. Bisa juga berbeda. Berbedanya gimana? Ya ketika teman-teman setelah S1, misalnya ketika bekerja, teman-teman menemukan sebuah permasalahan di pekerjaan tersebut. Nah, kemudian cantumkan juga referensi dan data akurat. Referensinya dari mana? Bisa juga dari jurnal, dari buku, ataupun dari website. Misalnya dari WHO, UNESCO, atau dari BPS, dari data kementerian tahun sekian. Nah, itu juga bisa. Kemudian, menurut saya adalah teman-teman coba direfleksikan apakah ada langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh teman-teman untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut. Langkah-langkahnya itu bisa dari Anda sendiri atau dari pemerintah setempat. Hasilnya seperti apa? Nah, hasil seperti itulah yang membuat teman-teman lanjut S2. Karena ketika saya membaca Mintis sejauh ini, tidak semua pendaftar itu mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk mencoba mengatasinya. Kemudian, kalau belum berhasil, itu yang buat teman-teman lanjut S2. Tapi kalau berhasil, mungkin teman-teman ingin mencari solusi efektif untuk mengatasinya. Selanjutnya adalah teman-teman mention juga solusi yang akan ditawarkan seperti apa. Nah, nantinya ini akan dihubungkan dengan ambil prodinya. Jadi pada paragraf solusi yang ditawarkan dengan paragraf ambil prodi itu harus ada kata penghubung. Gapnya itu apa? Misalnya, gapnya itu ketika S1 saya mendapatkan mata kuliah A, B, misalnya seperti itu. Saya masih belum mendapatkan
mendapatkan pengetahuan tentang ini, sehingga saya melanjutkan studi ke jenjang S2 pada program studi X di universitas mana. Nah, jadi kata penghubungnya seperti itu. Kemudian pada alasan ambil prodi itu ada beberapa poin menurut saya. Yang pertama adalah akreditasi. Akreditasi ini bisa dari akreditasi prodinya. Kemudian ada teman-teman bisa sebutkan satu atau beberapa mata kuliah yang relate dengan rencana penelitiannya. Tidak perlu semua, sampaikan beberapa saja. Kemudian sampaikan juga manfaat yang diperoleh dari teman-teman setelah menempuh mata kuliah tersebut. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana, misalnya laboratorium apa. Jangan hanya dimention prodi tersebut mempunyai laboratorium yang akan membantu saya dalam melakukan bla bla bla. Itu masih kurang spesifik. Harus spesifik, misalnya laboratorium, kalau saya laboratorium pengendalian hayati, biosistematika serangga, jadi harus spesifik teman-teman. Selanjutnya adalah calon supervisor atau promotornya bagi yang S3. Nah, ini poinnya tuh gede banget karena satu supervisor pastinya akan ada di satu prodi tujuan. Nah, inilah yang akan menjadi poin utamanya pada alasan ambil prodi. Teman-teman jangan lupa cantumkan nama dan gelar beliau secara lengkap, kemudian mention kenapa teman-teman tertarik ingin bergabung penelitian bersama beliau. Selanjutnya adalah mention juga salah satu penelitian beliau yang relate dengan rencana penelitian Anda. Mengapa saya mencantumkan di sini? Karena ada Minty juga, bahkan teman saya ketika wawancara dia ditanya, Mas, penelitiannya nantinya tentang apa? Teman saya menjelaskan kan, terus kenapa bisa tertarik untuk bergabung bersama Prof siapa gitu ya. Teman saya menceritakan keunggulannya, apa maksudnya karakteristik beliau itu apa, bidangnya apa, tapi itu belum cukup teman-teman. Panelis ada yang memberikan feedback. Oh, kalau gitu bisa disampaikan nggak Mas, kira-kira penelitian atau publikasi beliau yang berhubungan dengan rencana tesisnya apa? Nah, ketika kita mencantumkan itu, teman-teman bisa menghubungkan dengan misalnya metodenya. Misalnya nih, saya ingin melakukan penelitian X, kemudian saya pernah membaca salah satu publikasi profesor saya. Saya tertarik dengan metodenya. Metode yang dilakukan oleh beliau, saya ingin mengimplementasikan ke rencana tesis saya, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah dihubungkan dengan rencana tesisnya, teman-teman. Nah, pada rencana tesis ini, teman-teman bisa mention judulnya, atau teman-teman bisa mention kalimat atau paragraf yang menjelaskan rencana penelitiannya. Pada saat itu, saya tidak mention judul karena saya belum memikirkan judulnya, tapi saya mention penelitian saya itu tentang apa. Jadi saya menjelaskan seperti itu. Itu juga bisa, ada dua cara teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah terfikirkan judulnya, itu langsung saja mention di sini. Selanjutnya adalah ini yang utama, hubungkan dengan program prioritas nasional. Pemerintah kan program prioritas nasionalnya kan yang sedang hangat itu apa? Jadi itu harus dimention teman-teman, hilirisasi, digitalisasi, kemudian kalau ada yang berkaitan dengan MBG itu dimention juga nggak apa-apa. Jadi harus dimention program prioritas nasional bisa dimasukkan di sini di setelah rencana penelitian. Misalnya penelitian saya kan tentang ini. Hal ini relevan dengan program prioritas nasional tentang apa. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah deskripsikan harapan-harapan Anda dan peran yang akan Anda lakukan ke depannya. Nah, ini bisa dimasukkan ke rencana pasca studi dan kontribusinya. Pada part inilah yang poinnya itu paling tinggi menurut saya, teman-teman. Jadi isinya itu harus konkret, make sense, dan juga rasional. Karena saya pernah menemukan Minty yang itu tidak rasional menurut saya. Mungkin itu bisa saja dilakukan, tapi karena interviewers ingin kontribusinya segera dilakukan, bukan nunggu, jadi harus jadi pertimbangan. Misalnya, pada short term, kita kan harus membagikan ya teman-teman ya. Ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu tujuannya agar panelis bisa mengetahui secara jelas kontribusi kita itu apa aja. Gimana Mas, kalau kita nggak dibagi seperti ini, kita jadiin aja satu paragraf, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita membagi seperti ini, itu akan lebih kelihatan secara langsung gitu teman-teman. Karena kan panelis membaca esainya itu satu hari bisa dari banyak esai. Tapi kalau kita membaginya seperti ini, beliau bisa langsung paham tentang kontribusi kita. Ada beberapa durasi tahunnya yang bisa dijadikan referensi. Yang pertama adalah jangka pendek itu 1-2 tahun, menengah 3-5 tahun, jangka panjang 5-10 tahun. Ada versi lain, jangka pendek 1-5 tahun, menengah 5-10, jangka panjang di atas 10 tahun. Jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana. Nah, yang maksud saya rasional adalah rencana jangka pendek, menengah sama panjang ini tuh harus bertingkat. Misalnya,
saya kan ingin menjadi dosen. Bismillah ya teman-teman ya. Pada saat itu saya menulis esainya itu setelah saya menyelesaikan studi S2, saya akan kembali ke daerah asal saya di daerah X untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat tentang apa. Kemudian, ceritakanlah kontribusi kita, misalnya sosialisasi dulu nih ke petani waktu itu. Di samping itu, saya akan mendaftar sebagai seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Atau kalau mau disebutkan univnya, gak apa-apa juga. Nah, baru nanti di situ saya menyampaikan tridharma perguruan tinggi. Itu dirinci dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Itu di rencana jangka pendek ya, teman-teman. Kemudian di rencana jangka menengah, kita tambahkan lagi. Pada rencana jangka menengah, saya akan memperbanyak penelitian dan memperbanyak publikasi ilmiah, baik di jurnal nasional maupun internasional. Itu salah satu poinnya ya. Jadi kan ada peningkatan nih. Di jangka pendek kita sudah mention tridharma perguruan tinggi. Tapi di jangka menengah kita tekankan lagi bahwa saya akan perbanyak melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kemudian, itu salah satu poinnya ya. Kemudian jangka panjang, saya akan menjadi guru besar di bidang entomologi. Jadi kan kalau kita lihat pendek, menengah, panjang itu kan ada peningkatan. Nah, itu teman-teman yang rencana kontribusi. Kemudian yang menurut saya kurang masuk akal adalah saya pernah mendapatkan minte, beliau itu bilang di rencana jangka pendek saya akan membangun PT atau saya akan membangun pabrik. Nah, boleh-boleh aja. Terus ketika saya cecar, dananya lokasinya di mana, dananya dari mana, yang diajak kolaborasi siapa aja, sasarannya siapa, ternyata yang bersangkutan tidak bisa menjawab. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga, teman-teman. Kalaupun itu mau dijadikan rencana jangka panjang, boleh-boleh aja, tapi asalkan jelas. Dananya banyak, ya disampaikan juga, misalnya saya akan berkolaborasi dengan instansi. Ini juga masih kurang spesifik, instansinya siapa aja. Gitu, teman-teman, kalau ingin membuat esai. Jadi jangan sampai nanggung penjelasannya. Seperti itu. Kalau mau menyampaikan instansi, ya disampaikan juga BRIN atau apa. Kemudian saran dari saya, ketika teman-teman melakukan kontribusi nantinya itu, jangan menyebutkan pekerjaannya itu lebih dari satu. Khawatir jadi bumerang. Karena ada pengalaman juga, Minty tersebut yang bersangkutan itu saya ketemu ketika mock up. Dia tuh mencantumkannya adalah saya akan menjadi dosen dan peneliti. Nah, ketika saya tanya, Mas ini maksudnya dosen ini, maksudnya peneliti ini apakah yang bagian dari dosen itu atau berbeda? Terus dia bilang beda. Nah, terus saya cecar lah. Ternyata beliau kebingungan gitu. Ternyata ketika interview dicecar juga oleh panelis. Kemudian beliau nggak bisa menjawab. Alhasil waktu itu gagal. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengurangi bumerang tersebut adalah teman-teman bisa sampaikan saja satu pekerjaan saja. Kalau dosen ya sampaikan aja dosen kayak gitu. Jangan sampai dosen dan peneliti. Biasanya kalau peneliti itu bisa arahnya ke BRIN atau apa kayak gitu. Selanjutnya adalah closing statement. Closing statement ini adalah paragraf terakhir di esai, bisa disampaikan besar harapan saya atau saya berharap agar diterima menjadi award di LPDP karena bla 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 bla. Nah, pada bagian closing statement ini teman-teman tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi. Di sini hanya disampaikan conclusion-nya. Kemudian, tekankan juga urgensi permasalahan dan hubungkan dengan program prioritas nasional. Jadi ada dua tempat nih teman-teman bisa mencantumkan program prioritas nasional. Bisa di bagian setelah rencana tesis atau disertasi, bisa juga di bagian closing statement. Kemudian, ketika teman-teman mendaftar jalur non-LOE, kita kan memilih 3 prodi tujuan. Pada tahun 2023, saya mendaftar non-LOE. Jadi, saya memilih 3 prodi tujuan, kemudian ini ada 2 versi esai, teman-teman. Kalau esai yang saya buat pada waktu itu, saya mencantumkan semuanya, 3 prodi yang saya pilih itu di esai saya. Tetapi saya fokuskan ke prodi yang utama, pilihan pertama. Pilihan kedua sama ketiga, itu lebih ke pendukungnya saja. Itu versi awardee yang pertama. Versi awardee yang kedua adalah teman saya juga lolos nih, tetapi ketika di esai dia hanya mencantumkan satu prodi tujuan di esai, meskipun dia memilih non-LOE. Nah, ketika substansi itu juga ditanyakan. Jadi ketika substansi teman-teman yang daftar non-LOE jangan hanya belajar prodi utama, prodi pilihan pertama, prodi kedua dan ketiga itu harus disiapkan jawabannya. Kenapa saya mencantumkan di esai? Karena nantinya selain interviewers mengkonfirmasi melalui interview, saya ingin beliau juga melihat
tulisan saya juga alasan saya memilih prodi kedua dan ketiga. Tapi balik lagi, fokus utamanya adalah prodi utama. Seperti itu. Kemudian ketika substansi, biasanya kan teman-teman ya ketika kita buat esai, kita sudah buat nih ngerombak-rombak lagi, setelah substansi ketika kita cek lagi ada yang kurang. Wah harusnya nih ditambah ini ya, wah gimana ya ini sudah substansi, boleh nggak ya kita improve? Nah jadi teman-teman itu bisa improve ketika substansi, asalkan improve-nya itu nggak jauh beda dari esai. Kalau teman-teman mau menambahkan argumen, sampaikan dulu penjelasan teman-teman sesuai yang di esai, lalu tambahkan argumen selanjutnya. Jangan diloncat, karena kalau diloncat itu bisa membuat inkonsistensi dari teman-teman, seperti itu. Nah, berikut adalah data terkait jumlah peserta award yang lulus pada batch 1 2026. Jadi yang kemarin itu kan ada STEM ya, STEM related, ada share juga. Yang terbanyak itu adalah totalnya itu 2.753. Kemudian yang milih LN itu banyak banget teman-teman, 1.008 orang, kemudian kedua adalah DN. Nah terus kalau kita lihat dari tren STEM ya, dari tahun 2023, 2024 sampai 2026, ternyata itu mengalami peningkatan. Begitupun kalau teman-teman tahu pendaftarnya pun juga mengalami peningkatan. Nah jadi kita harus bisa mempersiapkan ini dengan maksimal. Berikut adalah passing grade dari TBS dan substansi 2025 sampai 2026. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, PR dari non-LOE adalah kita harus melewati TBS. Nah, tips dari saya, ini kita tambahan informasi saja, kan ada verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Jadi kalau teman-teman merasa kurang di bagian kuantitatif, kita harus bisa maksimalkan di bagian verbal dan pemecahan masalah. Tips dari saya seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau kuantitatifnya dirasa kurang banget. Dan itu juga bisa menjadi cara kita meningkatkan nilai kita agar di atas passing grade. Selanjutnya adalah untuk substansinya. Substansi ini, kalau kita lihat, ternyata misalnya yang reguler ya, yang reguler ini mengalami penurunan dari batch 2 2025. Namun demikian, meskipun mengalami penurunan, teman-teman harus bisa memaksimalkan juga karena passing grade itu ditentukan, menurut saya ya ini dugaan saja, passing grade itu ditentukan setelah rata-rata dari semua peserta, semua pendaftar. Jadi kan gak ada yang tahu gitu. Jadi saran dari saya, selain dari yang Mbak Gemini tadi bilang, esai penilaian dirinya itu harus bisa maksimal, esai 3 poin utamanya ini juga harus maksimal teman-teman. Selain dari itu adalah CV-nya. Karena CV itu juga kalau teman-teman salah mengisi data di CV ketika substansi nanti salah jawab, itu bisa mengurangi poin juga. Berikut adalah jadwal dari seleksi tahap 2 tahun 2026. Kalau kita lihat di sini kan bulan sekarang ini masih proses pendaftarannya. Nah, masih ada waktu nih teman-teman untuk menyiapkan esainya, mengisi CV, esai penilaian diri, dan juga esai 3 poin. Seperti itu. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Mimpi itu harus diraih teman-teman, bukan ditunggu. Kalau nggak ada biaya, seperti saya tidak punya biaya untuk S2, maka saya mendaftar beasiswa LPDP. Dan LPDP ini satu-satunya beasiswa yang saya ikuti pada saat itu, alhamdulillahnya one shot. Jadi teman-teman harus bisa juga meraih mimpi masing-masing. Selanjutnya adalah setiap orang memiliki keunikan, jadikanlah keunikanmu sebagai pembeda untuk meraih beasiswa dan mewujudkan mimpi. Jangan khawatir bagi teman-teman yang, mohon maaf, misalnya saya ketika S1 tidak punya prestasi dan penghargaan sama sekali, kemudian ada juga yang saya tidak punya pengalaman apapun, saya tidak pernah bekerja dan sebagainya, tapi percayalah teman-teman, setiap orang itu pasti ada keunikan, tinggal teman-teman mencurahkan keunikan-keunikan tersebut dalam bentuk esai. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Niko.